Perkenalkan, saya Taufik Nur Rahmat dari instansi Puskesmas Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, jabatan sebagai ahli teknologi laboratorium medik terampil. Kali ini saya akan menceritakan instansi tempat saya bekerja dan bagaimana pelaksanaan tugas jadi lebih baik dengan perwujudan Smart ASN. Profil Puskesmas. Puskesmas Rajagaluh merupakan unit pelaksana teknis kesehatan Kabupaten Majalengka yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Rajagaluh di Kecamatan Rajagaluh. Puskesmas Rajagaluh berada di wilayah kerja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka yang secara geografis Kecamatan Rajagaluh terletak di bagian utara Kabupaten Majalengka. Berdasarkan karakteristik wilayah UPT Puskesmas Rajagaluh merupakan puskesmas kawasan pedesaan, sedangkan berdasarkan kemampuan penyelenggara Puskesmas Rajagaluh termasuk dalam kategori Puskesmas rawat inap dan mampu ponet yang berdasar surat keputusan Bupati Kabupaten Majalengka nomor 445 garis miring ke 746 strip Dinkes garis miring 2019 tentang penetapan pusat kesehatan masyarakat mampu pelayanan obstetrisi neonatal emergensi dasar di Kabupaten Majalengka dan penetapan izin operasional puskesmas berdasarkan surat keputusan Bupati Majalengka nomor 445 garis miring ke 523 strip Dinkes garis miring 2017. Puskesmas Rajagaluh awalnya dibangun sesuai standar puskesmas non-rawat satu lantai pada tahun 1979 dan pada tahun 2010 dibangun bangunan pelayanan obstetrisi neonatal dan emergensi dasar dan bangunan rawat inap sehingga mengalami peningkatan status dari puskesmas rawat jalan non-DTP menjadi puskesmas rawat inap mampu ponet. Puskesmas Rajagaluh terdiri dari 3 lokal bangunan besar yaitu unit rawat jalan, unit gawat darurat, dan rawat inap bersalin, serta unit rawat inap dan bangunan laboratorium sebagai unit kecil terpisah. Visi dan misi dari Kepala Daerah Kabupaten Majalengka yaitu visinya Majalengka Raharja, artinya religius, adil, harmonis, dan sejahtera pada tahun 2023. Misinya yaitu 1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragam sebagai tradisi budaya. 2. Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing. 3. Meneguhkan 4 pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan keluarga. 4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka yang bahagia lahir dan batin. Struktur instansi saat ini Puskesmas Rajagaluh dipimpin oleh Bapak Edi Kusnadi SKMMM dan sebagai Kasubag TU ada Bapak Haji Akim Eskepners dan di bawahnya yaitu ada para penanggung jawab program dan penanggung jawab unit. Jenis pelayanan yang diberikan yaitu ada 3 besar pelayanan, yaitu yang pertama upaya kesehatan masyarakat esensial, 2 upaya kesehatan masyarakat pengembangan, yang ketiga adalah upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Tugas dan fungsi dari petugas ATLM yaitu 1. Menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan pasien secara sederhana, mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan sampel di lapangan, menerima spesimen atau sampel, mengambil spesimen atau sampel dengan tindakan sederhana, mengambil spesimen atau sampel di lapangan secara sederhana, mempersiapkan pengiriman spesimen atau sampel rujukan, mempersiapkan peralatan untuk pengambilan spesimen atau sampel secara sederhana, mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara khusus, membuat sediaan, mewarnai sediaan, dan mencatat hasil laboratorium. Wujud implementasi Smart ASN di instansi tempat bekerja yaitu 1. Integritas, memenuhi kode etik sebagai ASN yaitu Janji Indonesia dan Ikrar Pamong. 2. Nasionalisme, dikarenakan keanekaragaman budaya di Indonesia, kita harus mengedepankan sifat toleransi tanpa membedakan suku, ras, dan agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Profesionalisme, memiliki skill yang baik dengan mengikuti pelatihan dan seminar dalam bidang ilmu yang kita kerjakan. 4. Berwawasan global, bijak dalam bermedia sosial guna mengikuti perkembangan zaman tentang bidang ilmu yang kita kerjakan maupun tentang keilmuan lainnya dalam dunia kesehatan. 5. Menguasai IT dan bahasa asing, mampu untuk menggunakan produk berbasis IT untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, serta mampu menguasai instruksi kerja pada alat yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. 6. Hospitality, mampu memberikan pelayanan yang ramah, melakukan tindakan pelayanan yang tepat dan akurat terhadap pasien. 7. Networking, membangun kerjasama tim dengan berbagai unit kerja dan instansi terkait di luar puskesmas agar dapat menambah ilmu kita. 8. Entrepreneurship, memberikan inovasi terhadap pemeriksaan laboratorium sehingga kebutuhan pemeriksaan laboratorium yang kompleks dapat terpenuhi. Demikian
rangkuman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.